Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Tamsir Aryadi. Saya dosen program studi Teknik Komputer Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya yaitu keamanan jaringan komputer. Di dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajarannya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian mata kuliahnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan network security atau keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik di bulan yang penuh berkah ini. Ya, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah keamanan jaringan. Di dalam mata kuliah keamanan jaringan ini, saya akan menjelaskan ya beberapa hal. Yang pertama, aturan tata tertib kuliah ya yang sudah dipublish oleh universitas ya. Mungkin sudah kamu baca ataupun belum baca silakan nanti dibaca, dibuka, tapi saya ulangi ya, tata tertib itu yang pertama, yang paling utama ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan menaati aturan-aturan ya yang berlaku di akademik di Universitas Bina Dharma. Yang kemudian saya akan menjelaskan tata cara absen ya. Absen kita melalui Google Meet ya. Google Meet seperti ini saya share ya. Saya share Google Meet-nya. Nah, apakah sudah bisa dilihat Google Meet-nya? Ya. Apakah bisa dilihat Google Meet-nya? Sudah, Pak. Bisa, Ya. Pak. Saya coret-coret sedikit. Ini nama ya, NIM, kelas ya. Kemudian sorry, saya balik lagi. Mata kuliah, program studi, submit. Jadi setiap baik perkuliahan kita e-learning dan tatap muka, saya menggunakan Google Meet sebagai absen ya. Jadi isilah sesuai waktu yang ditentukan atau sesuai jadwal. Misalnya kuliahnya dari jam 10 sampai jam 12, berarti isilah di rank itu. Biasanya saya sediakan sebelum jam 12 ya. 10 menit ya, 10 menit sebelum uh, berakhir saya sediakan untuk mengisi Google Form ini. Kemudian untuk berpakaian ya, berpakaiannya baju batik ya, terus baju yang menggunakan kerah ya, dan menggunakan sepatu ya, tidak boleh pakai sandal. Itu tata tertib.
yang sudah diterapkan dan dikeluarkan oleh universitas. Baik, saya masuk ke RPS sekarang ya. Saya stop share ini. Saya share RPS-nya ya. Karena di pertemuan pertama ya berdasarkan RPS mata kuliah keamanan jaringan ini ya, kita harus menjelaskan tata tertib ya, terus aturan ya, tidak boleh terlambat. Terlambatnya minimal 10 menit kalau saya. Di RPS itu terdapat ya beberapa hal ya, mata kuliah keamanan jaringan komputer, kode mata kuliah, terus dosen koordinator, dosen pengampu itu saya sendiri ya, karena saya mata kuliahnya saya sendiri yang mengajar, tidak tim ya. Kemudian ada capaian. Nah, di capaian ini, capaian pembelajarannya atau learning outcomes-nya, pada akhir kuliah, mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu menyelesaikan dengan baik dan benar soal-soal keamanan jaringan komputer sebagai pengetahuan untuk mendukung dalam praktik ya perkembangan ilmu pengetahuan network security dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian capaian lulusan atau CPL ini yang saya sudah singgung tadi ya, aturan universitas, aturan kuliah ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kegiatan masyarakat, berbangsa, bernegara dan berkemajuan ya. Dalam dunia pendidikan ya, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus ya, terutama di network security. Itu. Kemudian dengan memanfaatkan kemajuan IPTEX untuk mendukung dan mengaplikasikan ilmu keamanan jaringan komputer atau network security agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu CPL ya. Nah, di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliahnya ya, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seorang calon teknisi profesional atau administrator ya, mahasiswa mampu menguasai pemahaman keamanan jaringan komputer dan menerapkannya dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa dituntut mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah keamanan jaringan dengan memanfaatkan IPTEX ya. IPTEX yang sudah disinggung di CPL tadi, di CPMK juga ada ya. Ya, intinya di inti yang paling inti, mahasiswa mampu merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran dan perangkat pendukung pembelajaran dengan menerapkan network security terkini. Itu ya. Mahasiswa juga memiliki kemampuan pedagogical content knowledge PCK dalam kegiatan pembelajaran ya, yang mengkaji bidang kita ya, keamanan jaringan komputer atau network security. Kemudian deskripsi mata kuliah itu menceritakan atau menjelaskan program perkuliahan ini dilaksanakan dengan kerangka kerja technological, pedagogical, dan content knowledge TPE ACK ya, yang mengintegrasikan pengetahuan network security dan cyber security. Jadi saya combine ya, network security dan cyber security. Intinya untuk mengamankan jaringan data ya dalam mata kuliah ini.
sebagai bahan mata kuliah keamanan jaringan ya komputer. Terus di dalam proses pembelajaran digunakan metode hybrid learning. Ya, hybrid learning ini menggabungkan pembelajaran mandiri melalui jejaring internet, ya, asynchronous e-learning dengan pembelajaran tatap muka virtual, ya, synchronous e-learning dan tatap muka di kelas, ya, synchronous kelas, ya. Jadi ada 3 yang sudah kita lakukan dengan metode pembelajarannya ya, hybrid learning ini. Tatap muka secara fisik, tatap muka secara virtual lewat media Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain, dan menggunakan media e-learning sebagai LMS-nya. Ya, materi-materinya ya. Jadi ada di bahan kajian. Melalui penerapan metode hybrid learning ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar penguasaan materi subjek network security serta membangun sikap belajar mandiri mahasiswa. Jadi dengan LMS mahasiswa itu bisa mengakses materi, belajar, mendownload ya kapan saja. Dosen menyediakan materi sehingga secara kreatif dapat mengembangkan kompetensinya. Ya, bahan kajiannya ya. Bahan kajian ada 10 ya. Sorry. Bukan ya, lebih ya. Ada 12 ya. Kajian atau pembahasannya. Pendahuluan security, network security, cyber security, menyiapkan lab praktikum, secure routing dan switching, Linux security, network security audit, cloud security, Windows security, Android security, terus Mikrotik OS ya, dan yang terakhir itu penetration testing atau pen test. Ya, diimplementasi pembelajaran ya mingguan ini sudah dibuat ya week 1 atau kuliah 1 e-learning yang kita lakukan sekarang ya. Mengaplikasikan LMS dalam pembelajaran komputer network security, menjelaskan pendahuluan security, bentuk dan metode pembelajaran ya, bisa kita lihat ya sumbernya, penilaian ya. Jadi saya jelaskan di minggu yang pertama saja. Ini minggu kedua. Nanti ini di-upload di e-learning ya, e-learning kita Bina Dharma ACI, e-learning.binadharma ACID. Ini kemudian kuliah kelima. Ya, contohnya ya, kuliah keempat tatap muka ya. Ya, tatap muka. Nah, di sini di RPS ini kan dibuat e-learning dan tatap muka. Nah, di tatap muka berarti tatap muka secara fisik ya, atau bisa secara virtual. Karena kita sudah menerapkan metode hybrid. Next ya, sampai ke kuliah ketujuh e-learning lagi ya, sampai ke pertemuan. Nah, terkhusus di pertemuan ke-13 nanti kita ada peer teaching. Peer teaching ini mengajar ya, mengajar micro teaching lah ya untuk kamu. Setiap mahasiswa diwajibkan presentasi di kelas agar komunikasinya, pengalamannya banyak ya. Sampai kuliah ke-16 ujian akhir semester ya. Nah, di bagian 12 pengalaman belajar mahasiswa, latihan soal, diskusi, praktik, tes serta peer teaching meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan keamanan jaringan komputer sebagai tolak ukur pemahamannya. Ya, apa? Micro teaching ini untuk
mengevaluasi ya, apa kamu sudah paham, sudah bisa seperti itu. Untuk kriteria penilaian, bobot tugas 30%, bobot UTS 20%, bobot UAS 40% ya. Presensi itu nilainya 10%. Untuk toleransi kehadiran minimal ya baik di mata kuliah ini ya, di pertemuan yang pertama ini saya akan membahas pendahuluan tentang network security ya. Kita tahu bahwa security ini sangat urgent atau penting. Dulu ya, dahulunya itu kita ketahui bahwa security ini kita ketahui bahwa hanya orang militer ya yang menerapkan ya. Nah, di introduction di pertemuan yang pertama ya, kita akan membahas tentang security, information security, aspek information security, computer security, cyber security, dan attack ya, serangan ya. Next ya. Nah, sudah saya singgung di awal bahwa security kalau dalam bahasa Indonesia pengaman ya. Terus dahulu ya, pertama kali security ini diketahui orang bahwa itu di bidang militer ya. Di militer sudah menerapkannya. Nah, sekarang itu dari militer hingga sekarang membutuhkan security. Termasuklah yang kita bahas dan kita jalani sekarang ini, yaitu information security ya. Kalau kita berbicara tentang information security, berarti ada data ya. Sebagai contoh, ya sekarang ya, setiap orang memiliki ponsel. Nah, ponsel ini memiliki internet. Jadi semua orang itu memiliki apa? Risiko ya. Keamanan jaringan misalnya. Itu dulu miliknya orang-orang perusahaan bidang-bidang tertentu. Sekarang semua orang ya, semua orang tak terkecuali kita sudah memiliki harus waspada terhadap keamanan jaringan. Makanya perlulah kita belajar tentang security ini. Itu latar belakangnya ya. Next ya. Nah, di information security ini ya ada terbagi 3 ya. Yang pertama network security, yang kedua computer security, dan yang berikutnya cyber security. Artinya di dalam security ya, di dalam information security ini ada ini network security ya, mengamankan jaringan, terus mengamankan data, mengamankan komputer kita, komputer ya dari risiko-risiko ya. Next ya. Aspek information security ya menurut Carnegie dari Mellon University ya, confidentiality atau privacy terkait dengan kerahasiaan informasi. Contoh, email tidak boleh dibaca orang lain. Itu kan rahasia kita ya. HP tidak boleh dipegang orang yang tidak dikenal. Bahkan oleh administrator. Kalau pacar boleh ya? Ya, Rizky. Habib, boleh ya? Kalau HP dipegang pacar misalnya. Adik pacar, Pak. Oh, nggak ada pacar ya? Oke. Next ya. Nah, ya kelewat. Saya back dulu. Saya back. Nah, back. Itu tadi aspek information security, ya. Terus ada
integrity, availability, ya. Contohnya ya, kalau integrity itu dari virus, trojan, host, availability berhubungan dengan ketersediaan informasi. Contohnya serangan DOS attack dengan mailbox, ya. Jadi tidak tersedia gara-gara ada DOS attack serangan tadi, jadi jaringannya putus. Jadi artinya tidak tersedia. Berikut ya pyramidnya ya, data security, confidentiality, integrity, availability. Ini bisa dilihat di gambar. Next. Di bagian computer security, ya, keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan security, bangunannya, workstation dan lain-lain ya. Contohnya. Ini yang dijelaskan oleh Benvano Sowito 2019. Dia menjelaskan tentang computer security. Next. Ya, menurut Garfinkel ada 4 buah aspek terkait dengan computer security. Ya, kalau tadi ada 3, ya, ini ada 4 menurut dia. Privacy, integrity, authentication, availability. Next, ya. Nah, di bagian yang kelima, yaitu cyber security, ya. Berikut pendapat bahwa cyber security itu untuk melindungi, ya, di sini kan dijelaskan is the practice of protecting system, network, and program from digital attack. Pokoknya yang berkaitan dengan digital attack, data digital itu masuk ke dalam cyber security. Cyber security ini paling atas ya menurut saya. Nah, sampai ke cyber security ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ren, silakan Ren. Sini Pak. Iya Pak. Ya, ya. Ren? Iya Pak, saya bertanya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Ini Pak, dalam jaringan itu sebutkan serangan yang biasa terjadi Pak. Ya, yang sering terjadi, ya, serangan yang sering terjadi pada jaringan komputer, contohnya ya, pada saat sekarang kan ada berita-berita, oh mau pemilu, pemilihan umum, banyak berita-berita seperti itu. Nah, pada saat kita mau membuka aplikasi web misalnya, jaringan kita kenapa nggak connect? Oh, itu terjadi karena serangan denial of service atau distributed denial of service, ya, DOS dan DDoS yang sering, ya, ataupun virus, trojan horse, menginfeksi jaringan, ransomware sekarang ini, ya. Itu jawaban saya, Ren. Apakah sudah clear? Iya Pak. Ya, intinya DOS dan DDoS biasanya yang sering menyerang jaringan komputer kita. Next, saya lanjutkan ya. Nah, berikut ya ada video, ya. Ada video. Silakan ditonton.
Ya, baik ya. Itu tadi contoh video yang menjelaskan tentang kaitan cyber dengan security. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tanya, Saipul mana Saipul? Ada? Ada, Pak. Saipul, saya tanya ya. Firewall itu apa, Pul? Saipul? Sejenis virus, Pak. Firewall. Sistem keamanan, Pak, pada jaringan. Apa? Pengaman. Merupakan salah satu sistem keamanan pada jaringan. Iya. Ya. Firewall itu benar ya, yang merupakan suatu pengaman, sistem pengaman pada jaringan komputer. Ya. Tanpa firewall tidak bisa difilter. Ya. Situs-situs, contohnya situs-situs yang negatif dan sebagainya. Terus next ya, kita next slide-nya. Mohon ditunggu. Ya. Nah, yang ditanyakan tadi ya ada di sini ya, jenis-jenis serangan ya. Jenis-jenis serangan itu ada DOS, ada DDoS, ada phishing, ada password attack, ada malware, ada SQL injection dan lain-lain. DOS dan DDoS sudah saya jelaskan. Phishing ini bagaimana dia menginfeksi dengan cara link-link ya, mengcopy link itu. Contohnya link Facebook seseorang, seolah-olah link Facebook itu benar, tapi kalau kita teliti di link itu ada yang berbeda. Makanya saya menekankan untuk kita yang sebagai mahasiswa, dosen, praktisi di bidang network security, hati-hati ketika membuka link ya. Apalagi kan sekarang ada heboh kiriman-kiriman link ya ke WA, ke Telegram, ke media-media sosial. Kemudian password attack, pas login ya hati-hati, pastikan dulu web aplikasi atau itu tidak terinfeksi atau berbeda dengan aslinya, kita cek. Kadang-kadang ketidaktelitian kita membuat kita kehilangan data dan sebagainya. Malware ya, ransomware menginfeksi jaringan ya. SQL injection ya, dia menanamkan bug di aplikasi di web jaringan kita ya, sehingga bisa mengakses dari jarak jauh dengan melakukan penetrasi. Diskusi, karena di perkuliahan itu kita harus melihat ya, melihat kerjasama dan sebagainya ya, discuss time kita ya, antar dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa ya. Diskusinya silakan dijawab ya, silakan dijawab. Ada pertanyaan? Ya, mau ditunggu. Nah, silakan jawabnya di chatting ya. Nanti akan saya bacakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan dijawab. Ayo. Silakan dijawab. Piren, Arif, Andri, Agung, Anugrah, lain-lain, silakan dijawab. Silakan dijawab. Ayo. Piren? Piren? Ya. Oh ya, jawabannya saya bacakan ya.
Jawaban dari saya bacakan. Oke. Ya, materinya ya. Anda menerima sebuah email ya, yang berasal dari yang tidak dikenal. Si email tersebut mengaku berasal dari bla 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 ya. Sudah kamu jawab. Ancaman keamanan apa kasus tersebut ya? A. Nigerian scam. B. Email berbahaya. C. Phishing. D. Phishing. Ya, alhamdulillah mahasiswa saya, siswa Pak ini sudah pinter-pinter semua ya. Ya, jawabannya rata-rata kayaknya rata-rata C ya. Alhamdulillah ya. Ya, berarti emang jawabannya itu adalah C ya. Nanti saya bulat ya. C. C ya jawabannya. Oke, ya. Jawabannya adalah C. Di penghujung perkuliahan ini ya, bila ada diskusi setelah dicek dan